Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Puspitasari dengan NIM 2022220510. Oke, langsung saja kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari organisasi dan arsitektur komputer. Adapun tema yang saya angkat di sini yaitu memori internal dan eksternal dalam sistem komputer. Oke, konsep memori internal. Memori internal adalah tempat penyimpanan data yang langsung diakses oleh CPU. Data yang disimpan di memori internal bisa diakses dengan cepat oleh CPU. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU, termasuk instruksi, program, dan data yang diperlukan untuk menjalankan program. Kemudian, jenis-jenis memori internal. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. Memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang aktif. Kemudian yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. Memori yang berisi data yang tidak bisa diubah, seperti BIOS, Basic Input Output System, yang mengatur awal proses booting komputer. Kemudian yang ketiga yaitu cache, memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga CPU bisa mengaksesnya dengan lebih cepat. Adapun karakteristik dari memori internal itu sendiri, yang pertama kecepatan. Memori internal memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi karena terletak dekat dengan CPU. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas. Kapasitas memori internal lebih kecil dibandingkan dengan memori eksternal, tetapi cukup untuk menampung data yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga yaitu volatilitas. Data yang tersimpan di memori internal akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua yaitu konsep memori eksternal. Memori eksternal adalah tempat penyimpanan data yang bisa dilepas pasang dari komputer. Memori eksternal umumnya digunakan untuk menyimpan data dalam waktu jangka panjang. Fungsinya yaitu adalah untuk menyimpan data permanen seperti file, program, dan dokumen yang bisa diakses kapan saja. Kemudian jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama yaitu hard disk, memori eksternal yang umumnya digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan data. Kemudian yang kedua yaitu USB flash drive. Memori eksternal yang kecil dan portable bisa digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data. Yang ketiga yaitu adalah CD atau DVD, memori optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital seperti film, musik, dan software. Kemudian yang keempat adapun penyimpanan awan atau cloud storage. Solusi penyimpanan online dapat diakses dari perangkat manapun dengan koneksi internet. Kemudian karakteristik dari memori eksternal itu sendiri, yang pertama itu kapasitas. Memori eksternal memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori internal, sehingga bisa menampung data dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian kecepatan memori internal lebih lambat dibandingkan dengan memori internal terletak di luar CPU. Kemudian yang ketiga yaitu non-volatilitas. Data yang tersimpan di memori eksternal tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Kemudian sistem bus dalam komputer. Yang ketiga, sistem bus adalah kumpulan jalur elektronik yang menghubungkan komponen-komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan periferal. Fungsinya yaitu untuk mengirimkan data dan instruksi antar komponen-komponen komputer. Adapun fungsi dan jenis-jenis sistem bus, yang pertama yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data digunakan untuk mengirimkan data, dan bus alamat digunakan untuk menentukan lokasi data yang ingin diakses, dan bus kontrol digunakan untuk mengatur aliran data dan instruksi. Kemudian contohnya, ada yang pertama yaitu PCI atau Peripheral Component Interconnect, digunakan untuk menghubungkan perangkat keras tambahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu USB, Universal Serial Bus, atau standar untuk menghubungkan berbagai perangkat internal, eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD. Oke, penutup dan kesimpulan, memori internal dan eksternal merupakan komponen penting dalam sistem
komputer. Memori internal digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU, sedangkan memori eksternal digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang. Sistem bus di sini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer dan mengirimkan data serta instruksi. Oke, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.